Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua terkait perkembangan bantuan BPUM UMKM tahun 2021. Jadi pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar video Lisvika Channel terkait beberapa permasalahan seputar bantuan BPUM UMKM di tahun 2021 ini. Jadi kami ingin membahaskan beberapa permasalahan yang muncul di BPUM tahun 2021 ini. Untuk itu silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman mendapat penjelasan terkait permasalahan yang sudah teman-teman alami seputar bantuan BPUM ini. Kemudian jangan di skip agar teman-teman semua tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan terkait bantuan BPUM ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami. Jadi di sini kami mengambil secara acak terkait permasalahan seputar bantuan BPUM UMKM ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang ingin kami bahaskan di sini. Yang pertama, itu mungkin teman-teman sudah cek di e-form BRI, ternyata nama teman-teman itu terdaftar sebagai penerima BPUM. Namun setelah dicek mutasi rekening belum ada dana yang masuk. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman juga sudah melakukan cek di e-form BRI, kemudian terdaftar sebagai penerima BPUM, namun setelah dicek lagi beberapa saat status berubah menjadi gagal pencairan atau NIK tidak terdaftar. Nah, itu semuanya akan kami jabarkan di sini kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman juga sudah cek di e-form BRI, namanya terdaftar, namun saat ditanya ke petugas bank ataupun security itu mengatakan bahwa penerima BPUM di tahun 2020 itu tidak akan mendapatkan lagi BPUM tahun 2021. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 1.200.000 ini. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dulu untuk permasalahan pertama terkait saat teman-teman melakukan pengecekan di e-form BRI dan nama teman-teman itu terdaftar sebagai penerima BPUM UMKM. Namun setelah melakukan mutasi rekening itu teman-teman belum menemukan dana yang masuk. Nah, terkait permasalahan ini, jadi bagi teman-teman yang memiliki kendala atau permasalahan seperti ini teman-teman masih memiliki peluang dan kesempatan besar untuk bisa mendapatkan bantuan BPUM UMKM sebesar 1.200.000 di tahun 2021 ini. Nah, berdasarkan data yang kami dapat, penerima yang sudah masuk saldo sebesar 1.200.000 itu baru masuk sekitar 5 juta orang, sedangkan penerima yang akan menerima bantuan BPUM di tahun ini kurang lebih itu ada sekitar 9,8 juta orang. Artinya ini masih ada sekitar 4 juta orang lagi yang belum masuk saldo sebesar 1.200.000-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk bantuan BPUM ini penyalurannya itu secara berkala. Jadi agar teman-teman tidak panik dan tidak bertanya-tanya, jadi teman-teman silakan lakukan pengecekan secara berkala dan pastinya bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima itu saldo 1,2 jutanya pasti masuk, hanya saja untuk pencairan ini memang dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk permasalahan kedua terkait saat kita melakukan pengecekan di e-form BRI nama terdaftar sebagai penerima BPUM. Namun setelah dicek lagi beberapa saat kemudian status itu berubah, yang awalnya lolos sebagai penerima dan ini berubah menjadi gagal pencairan atau NIK tidak terdaftar. Nah, terkait permasalahan ini ada 3 alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, yang pertama, ini langsung penjelasan dikutip dari penjelasan dari staf BRI menyatakan bahwa adanya perubahan data status kelolosan BPUM UMKM ini terjadi karena adanya lonjakan traffic di e-form BRI.
sehingga terjadi semacam anomali atau ketidakjelasan. Jadi lonjakan traffic ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mengakses e-form BRI dalam waktu yang bersamaan, sehingga data yang muncul itu berkemungkinan besar itu tidak valid atau terjadi anomali data, sehingga yang awalnya teman-teman statusnya itu lolos sebagai penerima BPUM ini berubah menjadi gagal pencairan atau NIK tidak terdaftar. Nah, terkait permasalahan ini teman-teman jangan khawatir karena ini berkaitan juga dengan adanya server yang error pada e-form BRI. Jadi saat ini memang sangat banyak sekali yang melakukan akses pada server ini sehingga menyebabkan server menjadi error. Jadi penjelasan yang pertama itu terjadi anomali atau ketidakjelasan informasi yang muncul akibat lonjakan traffic di e-form BRI. Yang kedua, servernya sedang mengalami error. Dan yang ketiga, itu ada pemutakhiran data. Nah, terkait pemutakhiran data ini juga sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Apabila ditemukan data yang tidak memenuhi syarat, maka nanti secara otomatis bantuan tersebut akan batal diberikan atau gagal pencairan, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan keterangan juga berupa NIK tidak terdaftar. Nah, jika pemutakhiran data seperti ini, jika memang teman-teman itu tidak memenuhi persyaratan, maka itu secara otomatis memang teman-teman tidak mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta ini. Nah, ini sebelumnya juga sudah kami bahaskan pada video sebelumnya, di mana ada beberapa sahabat Lisvika Channel itu dananya awalnya sudah masuk ke rekening namun tidak bisa dicairkan, justru ditarik kembali oleh pihak bank. Nah, itu disebabkan karena adanya pemutakhiran data akibat ada persyaratan yang tidak dipenuhi, maka teman-teman gagal untuk mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2021 ini. Jadi sebenarnya terkait permasalahan yang kedua ini juga sebelumnya sudah pernah terjadi pada BPUM tahun 2020. Nah, ini memang secara umum disebabkan karena adanya server yang error, diakibatkan karena terlalu banyak masyarakat yang mengakses server tersebut dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini memang bukan masalah baru lagi terkait BPUM 2021 karena sebelumnya juga sudah pernah terjadi di tahun 2020. Jadi teman-teman silakan lakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan apakah teman-teman benar-benar nyatakan lolos sebagai penerima BPUM 2021 ini atau tidak. Selanjutnya untuk permasalahan ketiga, yaitu saat dicek di e-form BRI itu nama terdaftar, namun saat ditanya ke security atau petugas bank itu mereka mengatakan bahwa penerima BPUM tahun 2020 itu tidak akan bisa mendapatkan lagi BPUM tahun 2021. Nah, jika terjadi permasalahan seperti ini, maka teman-teman bisa tunjukkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM terbaru, yakni Permenkop UKM nomor 2 tahun 2021 pasal 4. Jadi bunyinya adalah BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM ataupun telah pernah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki kendala atau permasalahan lain terkait bantuan BPUM UMKM di tahun 2021 ini, teman-teman juga bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar video kami, dan insya Allah nanti kami akan menjawab pertanyaan teman-teman semua pada video berikutnya. Jadi teman-teman semua jangan lupa di subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap updatean informasi terkait bantuan BPUM dari pemerintah. Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.